Hanya masalahnya tidak semua orang Kristen itu mempunyai iman dan pengertian yang sekuat saya atau sekuat saudara-saudara yang memberikan komentar seperti itu. Ada juga pihak Kristen yang begitu lemah di dalam pemahaman sampai mereka sangat mudah dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya pemahaman sampah ya dari Allah, Donitan dan Umar itu. Tapi ternyata pemahaman sampah semacam itu juga bisa mempengaruhi orang Kristen yang tidak terdidik. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Ya, channel yang sangat cukup lama sudah tidak lagi buat live streaming dan juga jarang untuk upload video. Karena alasan yang pertama itu adalah karena gangguan signal di tempat saya berada ya. Tetapi kali ini saya akan coba membagikan ya teman-temannya bagaimana tanggapan dari seorang Pak Pendeta Ezra Alfred Soru ya, yang beberapa waktu yang lalu melakukan semacam acara yang luar biasa bagi saya ya, debat di mana beliau bersama dengan Pak Pendeta Budi Asali. Dan ada dari pihak Muslim itu ada Umar dan juga Dondi Tan ya. Dan rupanya setelah acara itu berlangsung banyak komentar-komentar yang disampaikan kepada Pak Pendeta Ezra Alfred Soru yang sepertinya mereka tidak senang ya ketika Pak Pendeta Ezra Soru bersama dengan Pak Pendeta Budi Asali menerima tawaran berdebat dengan Donditan ya, karena bagi mereka nggak ada manfaat seperti begitu ya. Tetapi pada kesempatan ini teman-teman, saya tidak lagi mau berlama-lama, langsung saja kita akan dengarkan bagaimana tanggapan ya atau respon dari seorang Pak Pendeta Ezra Soru menanggapi komentar-komentar yang ada yang disampaikan di kolom komentar videonya Pak Pendeta Ezra Soru. Dan berikut videonya. Ya, shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal. Masih ada hubungannya dengan perdebatan kemarin antara saya dan Pendeta Budi Asali melawan Donitan dan Umar. Nah, pada waktu saya melihat beberapa komentar di dalam YouTube maupun juga Facebook ya, atau juga setelah dipotong masuk ke TikTok juga saya melihat di sana ada cukup banyak orang yang mengomentari perdebatan itu dan mereka menyesalkan mengapa saya mau meladeni orang-orang seperti Donitan dan Umar di dalam perdebatan itu yang jelas-jelas tidak berilmu yang cukup ya. Ada yang bahkan sangat menyatakan sangat kecewa dengan Pendeta Islam. Kenapa mau meladeni orang seperti itu? Ada juga yang menganggap bahwa Pak Islam telah menurunkan nilainya sedemikian rupa, menurunkan kualitas sedemikian rupa hanya untuk menghadapi orang semacam Donitan dan Umar. Ada juga yang menganggap bahwa ini adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah buang-buang waktu saja menghadapi orang semacam itu. Nah, mungkin pertama-tama saudara perlu menyadari apa sebenarnya tujuan saya. Saya berkali-kali melakukan debat dan pandangan seperti itu memang selalu ada. Ya, saya hargai, apalagi datang dari saudara-saudara Kristen yang saya tahu juga bahwa itu disampaikan dengan tulus. Hanya mungkin kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Karena bagi saya itu bermanfaat atau tidak itu dilihat dari tujuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ya ini kan agama bukan untuk diperdebatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan dan kebenarannya tidak perlu dibela. Ya memang kita tidak sedang membela Tuhan. Tuhan sanggup membela diri sendiri, tapi kan Tuhan tidak turun dari langit untuk membela kebenaran. Dia justru memakai hamba-hambanya. Ya, kalau dikatakan juga bahwa itu
adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira tergantung tujuan itu ya. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa, oh ya, dalam hal ini ada juga yang mengatakan bahwa kenapa kalau memang mau debat, tidak debat dua arah. Ya. Tidak ada kewajiban bahwa debat itu harus dilakukan dua arah. Kalau mau lakukan dua arah juga bisa lebih baik lagi. Ya, itu kalau memungkinkan ya silakan. Tapi kita harus mengingat bahwa di dalam Alkitab itu ada mandat apologia. Ya. Mandat apologia itu ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Dibilang bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini kata-kata memberi pertanggungan jawab ini dalam bahasa Yunani adalah apologia. Tapi memberi jawab ini kepada siapa? Kepada orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada padamu ini pasti menyangkut iman Kristen. Jadi bukan menyangkut iman orang lain. Jadi sebuah tindakan apologia itu tetap diperlukan, sekalipun itu tidak melakukan serangan terhadap iman orang lain, atau kepercayaan orang lain, atau kitab suci orang lain. Karena itu maka sekalipun debatnya, ini bukan berarti saya anti debat dua arah ya, tapi debat satu arah pun itu tetap dibenarkan oleh kitab suci, karena memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan Kristen. Nah, dalam hal ini adalah pihak Donditan yang memberikan tantangan tentang hal itu, yang mempertanyakan iman Kristen. Memang pada akhirnya rasanya aneh karena pihak Islam yang diwakili oleh Donditan dan Umar bukan memberikan pandangan Islam tentang hal itu, malah meminjam pandangan Yahudi. Tapi dia mau pinjam tangan atau pandangan Yahudi atau Islam pun tetap yang dipertanyakan di sana itu adalah tentang iman Kristen. Yaitu dalam hal ini sesuai temanya adalah hamba Tuhan di dalam Yesaya 53 yang tentu saja oleh Islam maupun oleh Yahudi itu dianggap sebagai orang Kristen salah menafsirkan dan mengarahkan pasal itu kepada Yesus. Nah, maka kita memberikan pertanggungjawaban, memberi jawaban bahwa waktu kita mengarahkan itu kepada Yesus itu bukan sebuah kesalahan tafsir. Dan itu dibuktikan di dalam perdebatan. Nah, sekarang gini, terkait dengan tujuan ini, dianggap buang waktu kek atau tidak level kek atau bagaimana. Memang saya juga tahu tidak level. Tapi kenapa saya mau? Saya melakukan debat itu bukan untuk diri saya. Dan saya mau melakukan debat itu juga bukan untuk lawan debat saya, dalam hal ini adalah Donditan maupun juga Umar. Bukan. Memang saya berusaha memberitakan Injil juga kepada orang-orang lain yang ada di situ, baik Kristen maupun juga Islam. Saya juga beritakan ini. Soal ada hasil atau tidak itu kan bukan urusan saya. Kan saya hanya memberitakan Injil, toh pertobatan itu datang dari Tuhan. Nah, tapi sebenarnya sekali lagi ya, saya melakukannya bukan demi diri saya atau bukan untuk mereka lawan debat saya yang ya secara manusia memang bebal, mau dikasih pengertian bagaimanapun juga sulit. Tapi sebenarnya sasaran utama dari apa yang saya lakukan atau perdebatan yang saya lakukan justru adalah memperkuat iman orang-orang Kristen sendiri. Begini ya, kalau mau dengar si Donditan sama Umar tuh mau omong macam apapun, itu tidak ada pengaruh bagi saya. Itu tidak akan melemahkan iman saya. Tidak akan melemahkan orang-orang yang sudah begitu kuat imannya. Hanya masalahnya tidak semua orang Kristen itu mempunyai iman dan pengertian yang sekuat saya atau sekuat saudara-saudara yang memberikan komentar seperti itu. Ada juga pihak Kristen yang begitu lemah di dalam pemahaman sampai mereka sangat mudah dipengaruhi.
sangat mudah dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya pemahaman sampah ya dari Allah, Donditan, dan Umar itu. Tapi ternyata pemahaman sampah semacam itu juga bisa mempengaruhi orang Kristen yang tidak terdidik. Dan itu bisa menyebabkan mereka menjadi ragu akan iman. Maka sebenarnya salah satu tujuan apologetika itu adalah membawa keyakinan kepada orang Kristen terhadap apa yang dia percayai. Nah, kalau model-model sampah seperti ini terus disebarkan, nah, lalu kita yang mengerti semua akhirnya tidak mau menanggapi orang bodoh, biarkan saja. Tapi ingat bahwa ada orang-orang Kristen awam yang sangat awam, ya, yang bisa jadi juga sedang berada di dalam pergumulan dan goncangan. Akhirnya, ya, dia bisa beralih. Oke ya, dan itu teman-temannya respon dari Pak Pendeta Ezra Soru mengenai komentar-komentar yang ada. Dan bagi saya ya, saya harus jujur mengatakan bahwa setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta Ezra Alfred Soru, menerima tawaran semacam berdialog atau katakan berdebat ya dengan Donditan, dan juga setuju dengan tanggapan dari Pak Pendeta Ezra Alfred Soru menanggapi beberapa komentar yang ada yang mungkin bagi mereka bahwa menerima debat ya dengan Donditan itu tidak bermanfaat dan lain-lain sebagainya. Kenapa teman-teman ya? Karena memang sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka imannya itu harus dipertanggungjawabkan, begitu ya. Artinya bahwa ketika seseorang ya menyerang kita atau malah memutarbalikkan firman Tuhan yang kita imani, atau menafsir firman Tuhan yang kita imani tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita imani itu, ya, maka kita sebagai orang beriman, orang percaya, kita harus memberikan pertanggungan jawab. Artinya bahwa tidak boleh dong orang lain ya menafsirkan firman Tuhan tetapi tidak sesuai. Nah, artinya dalam hal ini kita bertujuan untuk meluruskan, untuk membenarkan. Iya kan? Karena kenapa teman-teman? Sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Alfred Soru, bahwa tidak semua orang Kristen itu ya pengenalan akan firman Tuhan itu sama dengan Pak Pendeta Ezra Alfred Soru atau sama dengan kita yang mungkin ya paling tidak sedikit sudah memahami soal firman Tuhan. Ada ya anak-anak Tuhan, ada orang Kristen yang mungkin tidak seberapa mengerti atau memahami tentang firman Tuhan, sehingga ketika ada goncangan dari pihak lain yang mencoba menafsirkan firman Tuhan sesuka mereka, ya, dan mungkin itu bisa masuk akal secara akal logika saja teman-teman ya, maka orang Kristen bisa aja terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut. Ya, karena kita sebagai orang Kristen tidak saja hanya menggunakan akal logika, tetapi tetap kita harus mengutamakan bahwa iman itu adalah yang pertama. Ya, karena kita ini diselamatkan bukan oleh karena melihat, ya, bukan oleh karena logika kita, bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena percaya, oleh karena iman kita. Ya kan? Sehingga untuk itu Pak Pendeta Ezra Alfred Soru mau menerima tawaran untuk berdebat atau berdialog dengan Donditan itu adalah dengan tujuan untuk membentengi orang-orang Kristen yang imannya lemah, agar mereka tidak menerima mentah-mentah ya ajaran-ajaran yang keliru seperti apa yang disampaikan oleh Donditan selama ini. Ya kan, kita kenal Donditan katanya seorang mualaf, ya kan, seorang
yang sekarang sudah menjadi muslim, tapi yang dia bahas, yang dia senggol-senggol itu dalam setiap ceramah-ceramah atau dalam setiap perbincangan-perbincangan yang dia lakukan itu selalu aja menyenggol tentang kekristenan. Nah, ini agak aneh aja bagi kita, ya kan? Nah, ketika itu terjadi, maka sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta Ezra Alfred Soru datang di sana untuk memberikan pelurusan, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Donditan dan juga Umar itu tidak benar, ya. Jadi teman-teman, sorry, kali ini saya memang harus mengatakan, ya, bahwa saya setuju dengan Pak Pendeta Ezra Alfred Soru. Bukan berarti sebelum-sebelumnya saya banyak tidak setuju, tapi memang untuk tanggapan yang kali ini saya harus katakan saya setuju, saya sepakat dengan alasannya atau dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Alfred Soru. Ya, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.